Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Sebuah kafe di Manokwari terbakar. Merekam teman mandi dan sebarkan ke media sosial, seorang pemuda diringkus polisi. Ribuan motor hasil tilang menumpuk di Mapolres Merauke, pemilik diminta segera mengambil. Kafe yang terletak di Jalan Merdeka Manokwari terbakar. Seluruh bangunan dari bagian depan hingga belakang dilalap api. Saksi mengatakan api berasal dari bagian dapur kafe, lalu dengan cepat menjalar ke bagian depan. Warga sekitar panik karena khawatir api merembet dan membakar bangunan di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api namun tidak mudah karena kafe di lokasi permukiman padat. Usai 2 jam berjibaku, petugas pemadam akhirnya memadamkan api. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kebakaran. Jam 4.45. Itu kejadiannya, apinya dari mana tadi? Apinya dari titik dapur. Dari LPG di ruangan ini. Untuk dalam kejadian ini ada yang korban jiwa? Untuk korban jiwa tidak ada. Tidak ada. Harta yang lain kita belum dapat informasi dari dapur. Tadi dalam proses pemadaman berapa lama? Pemadaman 2 jam. Sekitar 2 jam. Kita dari kabupaten dari arah depan, provinsi dari arah belakang. Intinya kita cuma lindungi api untuk tidak menyebar ke kiri kanan, kita amankan, yaitu kita langsung masuk ke tengah. Bapak, ini tadi ada keluhan dari masyarakat kalau petugas terlambat datang, mungkin bisa dijawab dari. Ya, kita terlambat datang itu cuma faktor informasi. Gitu informasi, kita merapat dari sana sekitar 20 menit. Dari arah titik kita punya start ke sini 20 menit. Kondisi yang memang terlambat. Ya, kondisi yang merambat ya kita begitu lepas dari sana kendaraan-kendaraan yang kadang-kadang tidak paham itu, mereka kita jalan rendah. Tapi kita berusaha untuk keluar dari itu semua. Berarti sekitar 2 jam ya? 2 jam. Polisi masih mengumpulkan barang bukti untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Seorang pemuda diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Polda Papua Barat. Polisi meringkus pria ini di Konawe, Sulawesi Tengah, kemudian diterbangkan ke Manokwari karena dilaporkan merekam teman kerjanya sedang mandi dan menyebarkannya ke media sosial. Tersangka ini memang ada kecanduan dari dulu itu. Sebelum dia melaksanakan tugas di Tambrau ataupun di Papua ini, dia kecanduan untuk menonton film porno ataupun video asusila. Namun saat dia bertugas di Tambrau itu karena tidak ada signal, jaringan internet tidak ada, akhirnya di situ dia timbulnya niatnya dia untuk mulai merekam di situ, dia timbul di situ karena tidak ada jaringan internet. Dia mau nonton video ataupun pornografi yang di internet itu dia tidak bisa. Akibat dari itu tidak ada jaringan internet, makanya dia mulai merekam. Nah, dia mulai merekam video pada saat dia masih tugas di mana? Di Tambrau ini. Dan juga dia kadang-kadang ke Kota Sorong itu karena 2 lokasi dia merekamnya. Di Tambrau, di tempat rumah mereka tinggal untuk bertugas itu kan, di rumah desa di kampung Kuor itu. Kemudian ada juga dia melakukan perekaman terhadap korban ini di Kota Sorong. Pelaku merekam korban dengan ponsel yang dibungkus plastik agar tidak kena air dan meletakkannya tersembunyi di kamar mandi umum. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 12 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo kemarin melantik 34 anggota Majelis Rakyat Papua periode 2023 hingga 2028 di kantor Gubernur Papua. Mereka terdiri dari unsur adat, agama, dan perempuan. Dalam pelantikan itu ada 2 orang yang tidak dilantik, yaitu Beni Suweni dan Orpanari. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengatakan 2 orang yang tidak dilantik karena menolak Undang-Undang Otonomi Khusus. Kalau selama ini, ya saya tidak tahu MNP yang lalu lebih aktif ikut terlibat dalam menentukan kalau orang-orang dari luar investasi di Papua meminta persetujuan dari MNP atau tidak, saya tidak tahu. Tapi di sini sudah menegaskan bahwa Bapak Ibu yang dilantik dikukuhkan hari ini ikut mengawasi, ya, karena keberpihakan Bapak Ibu di Majelis Rakyat Papua sudah sangat jelas, artinya untuk memproteksi hak-hak orang asli Papua. Jadi kalau ke depan Pak Gubernur Papua ajak investor masuk, cuma meminta persetujuan juga dari Majelis Rakyat Papua, karena wilayah yang kita masuk adalah wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga mendapatkan persetujuan juga dari Majelis Rakyat Papua. Wempi juga mengingatkan MRP untuk tidak terseret dalam politik praktis, melainkan fokus pada perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua. MRP merupakan lembaga kultural yang mewakili orang asli Papua. Lembaga ini bertugas tidak hanya melindungi hak asli orang Papua, termasuk melestarikan adat dan budaya, serta pemberdayaan terhadap perempuan. Lembaga ini dalam tugasnya akan memberikan pertimbangan dana sehat kepada gubernur dalam kerangka otonomi daerah. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Halaman Polres Merauke tidak mampu menampung banyak kendaraan yang terjaring razia tilang. Polisi menghimbau pemilik kendaraan segera melunasi tilang dan membawa kembali motornya. Kepada masyarakat yang mungkin kendaraannya pernah ditahan oleh kepolisian, khususnya Satlantas Polres Merauke, bisa diambil di Satlantas Polres Merauke, tapi dengan menunjukkan identitas kendaraan yang resmi ataupun yang sesuai dengan kendaraannya. Dan ada juga beberapa kendaraan yang kita sita terkait permasalahan laka yang mungkin sudah diselesaikan dan sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak, bisa diambil di kantor Satuan Lalu Lintas. Kalau kendaraan yang masih belum selesai dengan kasus-kasus yang ada di Lantas ini, apa boleh diambil atau ada persyaratan khusus Bu Kasat? Belum, jadi memang harus ada penyelesaian dulu. Ya. Jadi kan ada tahapan-tahapannya. Mungkin kalau seandainya memang hanya lukanya, kecelakaannya termasuk ringan, ya mungkin memang harus ada kesepakatan ataupun diselesaikan kedua belah pihak secara ADR. Ada 1000-an motor yang saat ini terparkir di halaman Polres Merauke. Motor itu jika tidak diambil akan dilelang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penyakit cacar monyet saat ini sudah terdeteksi masuk Indonesia. Sejumlah daerah tercatat sudah ada warga yang terjangkit dan dirawat di rumah sakit. Untuk mencegah agar penyakit cacar monyet ini tidak merebak di Merauke, Papua Selatan, Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat banyak membaca dan mencari informasi terkait penularan dan pencegahan penyakit ini. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Neville Muskita mengakui hingga kini pihaknya belum mendapat petunjuk terkait pemberian vaksin di Merauke. Namun Dinas Kesehatan terus mengikuti perkembangan cacar monyet. Hari ini belum ada pemberitahuan resmi terkait dengan vaksinasi cacar monyet di Papua secara umum ataupun di Papua Selatan dan juga di Merauke belum ada ini. Tapi ada langkah antisipasinya dok dari Dinas Kesehatan sendiri? Saya kira perkuat surveillance, kemudian saya kira dengan akses informasi yang sekarang terbuka, masyarakat mudah mengakses informasi, ya tentu saja masyarakat bisa mengakses informasi terkait cacar monyet untuk mendapatkan informasi yang benar, misalnya bagaimana itu cacar monyet, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahannya, ya karena kita tahu perkembangan di Jakarta beberapa kasus tambahan ini kan sangat terkait dengan hubungan seksual, ya karena cacar monyet itu dia menularnya dengan kontak langsung kulit dan ada lesi atau ada
seperti orang bilang apa ya, kalau cacar kan papel gitu atau ada luka-luka begitu kan istilahnya, luka kecil di kulit yang cairan lukanya itu bila tersentuh dengan orang lain bisa menular. Penyakit cacar monyet sebagian besar ditularkan melalui hubungan seks atau kontak langsung dengan penderita. Penyakit cacar monyet disebabkan oleh virus monyet yang menular ke manusia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika menggelar pasar murah di distrik Mimika Timur. Di tengah naiknya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, pasar murah bisa membantu masyarakat mendapat bahan pokok dengan harga murah. Pasar murah yang digelar di Sperindak ini menjual 9 bahan kebutuhan pokok. Selain murah, lokasi pasar murah ini juga mudah dijangkau warga dari pedalaman. Kegiatan pasar murah ini sudah sering kali digelar dan kali ini yang ke-13 kali digelar di Sperindak di Kabupaten Mimika. Pasar murah yang ke-13, tepatnya di distrik Mimika Timur, lokasinya di area pasar distrik Mimika Timur. Di pasar murah ini adalah untuk menekan harga di daerah atau inflasi di daerah, supaya warga masyarakat dapat membeli dengan harga yang terjangkau dan harga yang stabil. Untuk warga distrik Mimika Timur, mereka hari ini antusias sekali untuk berbelanja karena semua produk yang tersedia dapat dibelanjakan dengan harga yang murah dan terjangkau. Membantu sekali, apalagi beras, bawang merah, telur, susu. Ya, bagus sekali. Betul, ini enak berasnya loh. Enak ya? Sampai seterusnya lah, amin. Ya, betul. Sangat membantu ini, menjangkau, dia punya harga menjangkau sekali. 9 bahan pokok yang dijual di pasar murah ini diantaranya beras, gula, telur ayam, ayam potong, bawang, minyak goreng, dan sejumlah bahan pokok lainnya yang dibutuhkan warga. Semua bahan pokok ini dijual dengan harga yang sangat murah dibanding harga di pasaran. Pemerintah Kabupaten Mimika akan gencar operasi pasar murah karena tidak hanya untuk membantu masyarakat, namun juga untuk menekan inflasi daerah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Warga di 3 distrik di Mimika, Papua Tengah, kini bisa mengakses dunia luar melalui jaringan internet. Dinas Komunikasi dan Informatika Mimika telah mengaktifkan kembali jaringan internet dengan menggunakan Very Small Aperture Terminal atau VSAT di 3 distrik di Mimika, Papua Tengah. 3 distrik tersebut adalah Distrik Agibuga, Distrik Jita, dan Potowaiburu, Distrik Mimika Barat Jauh. Kepala Kampung Jita Longginus sangat terbantu dengan tersedianya jaringan internet dan telepon karena mereka kini bisa kembali berkomunikasi dengan mudah. Ini kebutuhan kita untuk ke depan. Yang penting WiFi ini lancar. Itu yang dari masyarakat sampaikan begitu. Jaringan VSAT sebelumnya sudah terpasang sejak tahun 2019. Namun beberapa tahun belakangan ini VSAT tersebut sempat tidak aktif. Selama jaringan terputus, masyarakat di 3 distrik di pesisir pantai terbatas untuk berhubungan dengan dunia luar karena daerah ini hanya bisa diakses melalui transportasi sungai. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Satgas Operasi Damai Kartens menggerebek 2 markas kelompok kriminal bersenjata di Kali El dan Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kedua markas tersebut sempat dikuasai KKB pimpinan Elkius Kobak. Namun saat penyergapan, anggota KKB berhasil melarikan diri. Dari lokasi penggerebekan disita senapan angin, 6 senjata tajam, genset, serta alat kesehatan milik tenaga medis yang dirampas di Puskesmas Amuma.
Kecelakaan lalu lintas terjadi di perempatan Jalan Polsek Kuala Kencana dan SP7 Mimika. Sepeda motor yang dikendarai seorang siswa SMK menabrak bagian samping kanan truk yang hendak berbelok ke kiri. Saksi mengatakan korban memacu sepeda motor dalam kecepatan tinggi sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan. Akibat benturan keras, korban terjatuh masuk kolong truk. Saat evakuasi, korban masih bernafas. Namun akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Polda Papua menggerebek 2 pengguna sabu-sabu dalam hotel di AB Pura, Kota Jayapura. Kedua tersangka tidak berkutik saat polisi menemukan 6 bungkus plastik berisi sabu-sabu yang beratnya sekitar 40 gram. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain, seperti telepon genggam yang diduga digunakan tersangka untuk bertransaksi narkoba. Kedua tersangka langsung dibawa ke kantor polisi. Polisi meringkus pemuda yang menghadang setiap kendaraan yang melintas di Jalan Hasanuddin Mimika, Papua Tengah. Tidak diketahui tujuan pelaku memberhentikan kendaraan, namun yang pasti ia nekat melakukannya karena dalam keadaan mabuk minuman keras. Sebagian pengendara ketakutan karena pelaku mengancam dan berbuat kasar. Anjungan tunai mandiri di Jalan Para Komando Merauke, Papua Selatan dibobol kawanan pencuri. Kondisi ATM berantakan dan mesin rusak parah. Pelaku diduga tidak profesional karena berusaha mengambil uang dari mesin ATM dengan cara menghancurkan mesin. Maling gagal bobol ATM sehingga pulang tanpa membawa hasil karena mesin dirancang kokoh dan kuat. Polsek Mimika sejak beberapa hari terakhir dipadati warga yang ingin membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Sejak pagi kantor Polsek Mimika dipenuhi warga, mereka membawa dokumen yang dibutuhkan. Lonjakan warga antre mengurus SKCK karena ada 100 lebih perusahaan daerah di Timika yang membuka lowongan kerja. SKCK menjadi syarat utama bagi pencari kerja yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan swasta atau badan usaha milik daerah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.